Assalamualaikum, saya Ahmad Takila. Abraham Maslow adalah teoretikus yang banyak memberikan inspirasi dalam teori kepribadian. Ia juga seorang psikologi berasal dari Amerika menjadi seorang pelopor aliran psikologi humanistik. Ia terkenal dengan teori tentang hierarki kebutuhan manusia. Abraham Maslow dilahirkan di Brooklyn, New York pada tanggal 1 April 1908. Maslow dibesarkan dalam keluarga Yahudi di Rusia dengan orang tua yang tidak memiliki pendidikan tinggi. Pada masa kecilnya, ia dikenal sebagai anak yang kurang berkembang dibanding dengan anak lain sebaya. Ia mengatakan bahwa dirinya adalah seorang anak Yahudi yang bertumbuh dalam lingkungan yang mayoritas dihuni oleh non-Yahudi. Ia merasa terisolasi dan tidak bahagia pada masalah itu. Ia bertumbuh di perpustakaan di antara buku-buku. Ia awalnya kuliah hukum, namun pada akhirnya ia memilih mempelajari psikologi dan lulus di Universitas Wisconsin. Pada saat ia berkuliah, ia menikahi dengan sepupunya yang bernama Bertha pada bulan Desember 1928 dan bertemu dengan mentor utamanya yaitu Profesor Henry Harlow. Ia memperoleh gelar Bachelor pada tahun 1930, Master pada tahun 1931, dan PhD pada tahun 1934. Maslow kemudian memperdalam riset dan studinya di Universitas Columbia dan masih mendalami subjek yang sama. Di sana ia bertemu dengan mentor yang lain yaitu Albert Adler, salah satu kolega awal Sigmund Freud. Pada tahun 1937 sampai 1951, Maslow memperdalam ilmunya di Brooklyn College. Di New York, ia bertemu dengan dua mentor lain yaitu Ruth Benedict, seorang antropologis, dan Max Westerner, seorang gestalt psikologi. Ia kagum secara personal kedua orang inilah yang kemudian menjadi perhatian Maslow dalam menjalani perilaku manusia, kesehatan mental, dan potensi manusia. Ia menulis dalam subjek-subjek ini dengan mendalam. Tulisannya banyak menuyam dari gagasan-gagasan psikologi, namun dengan mengembangkan yang signifikan. Penambahan tersebut khususnya mencakup hierarki kebutuhan, berbagai macam kebutuhan aktualisasi diri seorang, dan puncak dari pengalaman. Maslow menjadi profesor di Universitas Bernard di tahun 1951 sehingga 1969 dan menjabat ketua Departemen Psikologi di sana selama 10 tahun. Dan di sini ia bertemu dengan Kurt Gosling yang memperkenalkan ide aktualisasi diri kepadanya dan mulai menulis karya-karyanya sendiri. Di sini ia memulai mengembangkan konsep psikologi humanistik. Ia menghabiskan masa pensiunnya di California sampai akhirnya ia meninggal karena serangan jantung. Pada tahun 1967, Asosiasi Humanis Amerika menganugerahkan gelar Humanist of the Year. Maslow banyak berhubungan dengan intelektual Eropa yang baru berimigrasi ke Amerika Serikat seperti Albert Adler, Heinrich Böll, dan Karl Orney. Pada tahun 1951, Maslow berjumpa dengan Kurt Gosling, seseorang yang mengenalkannya ide tentang aktualisasi diri yang menjadi bibit teori tentang hierarki kebutuhan. Pada periode ini pula dia bersama beberapa psikologi lain seperti Carl Rogers memproklamirkan aliran ketiga atau third force dari psikologi yang dikenal sebagai humanistik. Tidak mencakup bermain-main dengan humanis. Menjelang akhirnya hayat, Maslow mengenal lagi satu aliran yang dikenal sebagai mazhab keempat, yakni psikologi transpersonal, yang berbasis filosofi dunia timur dan mempelajari hal-hal semacam meditasi, fenomena parapsikologi,
dan kesadaran level tinggi. Maslow meninggal pada 8 Juni 1970 di California karena serangan jantung setelah kesehatannya memburuk pada tahun terakhir hidupnya. Humanistik dan aktualisasi diri. Abraham Maslow dikenal sebagai pelopor aliran psikologi humanistik. Maslow percaya bahwa manusia bergerak untuk memahami dan menerima dirinya sebisa mungkin. Teorinya yang sangat terkenal sampai dengan hari ini adalah teori tentang hierarchy of need atau hierarki kebutuhan. Kehidupan keluarganya dan pengalaman hidupnya memberi pengaruh atas gagasan-gagasan psikologisnya. Setelah Perang Dunia Kedua, Maslow mulai mempertanyakan bagaimana psikolog sebelum tentang pikiran manusia. Walau tidak kritikal sepenuhnya, namun ia memiliki gagasan sendiri untuk mengerti jalan pikir manusia. Dalam teori kebutuhan Maslow, ketika kebutuhan dasar manusia sudah terpenuhi, maka kebutuhan berikutnya menjadi dominan. Dari sudut pandang motivasi, teori tersebut mengatakan bahwa meskipun tidak ada kebutuhan yang benar-benar dipenuhi, sebuah kebutuhan yang pada dasarnya telah dipenuhi tidak memerlukan motivasi lagi. Psikologi humanistik percaya bahwa setiap orang memiliki keinginan yang kuat merealisasikan potensi-potensi dalam dirinya untuk mencapai tingkatan aktualisasi diri. Untuk membuktikan bahwa dirinya manusia tidak hanya bereaksi terhadap situasi yang terjadi sekelilingnya, tapi untuk mencapai sesuatu yang lebih. Maslow mempelajari seseorang dengan keadaan mental yang sehat dibanding mempelajari seseorang dengan masalah kesehatan mental. Hal ini menggambarkan bahwa manusia baru dapat mengalami puncak pengalamannya saat manusia tersebut selaras dengan dirinya maupun sekitarnya. Dalam pandangan Maslow, manusia mengaktualisasikan dirinya dapat memiliki banyak puncak dalam pengalaman dibanding manusia yang kurang mengaktualisasi diri lo. Pada tahun 1970 sampai 1991, hierarki kebutuhan ditemukan oleh Maslow dengan mengalami revisi. Pada tahun 1970, membagi kecenderungan perilaku manusia terdapat pada aktualisasi diri menjadi dua, yaitu kebutuhan kognitif dan kebutuhan estetika. Akan tetapi Maslow tidak pernah memasukkan self-transcendency ke dalam hierarki kebutuhannya. Tetapi peneliti penerus Maslow seperti Henry Geldman, Alan Sterlund, dan Daniel Ellsberg masukkan ke self-transcendency sebagai hierarki paling tinggi dan hierarki kebutuhan Maslow. Hierarki kebutuhan manusia yang terbaru terdiri dari 8 level, yaitu kebutuhan fisiologis, kebutuhan rasa aman, kebutuhan sosial, kebutuhan penghargaan, kebutuhan kognitif, kebutuhan estetika, kebutuhan aktualisasi diri, dan kebutuhan transcendensi. Maslow menggunakan piramida sebagai peraga untuk visualisasi gagasan mengenai teori hierarki kebutuhan. Menurut Maslow, manusia termotivasi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kebutuhan tersebut memiliki tingkatan atau hierarki mulai dari yang paling rendah bersifat dasar atau fisiologis sampai paling tinggi yaitu aktualisasi diri. Adapun hierarki kebutuhan contohnya kebutuhan fisiologis atau dasar, kebutuhan akan rasa aman, kebutuhan untuk dicintai, kebutuhan untuk dihargai, dan aktualisasi diri. Maslow menyebutkan 4 kebutuhan mulai dari kebutuhan psikologis sampai kebutuhan harga diri dengan kebutuhan homoestatis, kemudian berhenti sebagai diri sendiri, kemudian berhenti dengan sendiri. Maslow memperluas mencakup prinsip homoestatis ini kepada kebutuhan tadi seperti rasa aman, cinta, dan harga diri yang biasanya tidak kita kaitkan dengan prinsip tersebut. Maslow menganggap kebutuhan defisit tadi sebagai kebutuhan untuk bertahan. Cinta dan kasih sayang pun sebenarnya jelas kebutuhan ini sudah ada sejak lahir, persis sama dengan insting. Kebutuhan fisiologis. Pada tingkat paling bawah terdapat kebutuhan yang bersifat fisiologis, kebutuhan akan udara, makan, minum, dan sebagainya, yang ditandai oleh kekurangan defisit suatu
dalam tubuh yang bersangkutan. Kebutuhan ini dinamakan juga kebutuhan dasar yang tidak dipenuhi dalam keadaan sangat ekstrim. Misalnya kelaparan bisa menyebabkan manusia bersangkutan kehilangan kendali atas perilakunya sendiri karena seluruh kapasitas manusia tersebut dikerahkan dan dipusatkan hanya untuk memenuhi kebutuhan dasarnya itu. Sebaiknya jika kebutuhan dasar ini relatif sudah tercukupi, muncullah kebutuhan yang lebih tinggi, yaitu kebutuhan akan rasa aman. Jenis kebutuhan yang kedua ini berhubungan dengan jaminan keamanan, stabilitas, perlindungan, struktur, keteraturan, situasi yang bisa diperkirakan, bebas dari rasa takut, cemas, dan sebagainya. Karena adanya kebutuhan inilah, maka manusia membuat peraturan undang-undang, mengembangkan kepercayaan sistem asuransi, pensiun, dan sebagainya. Sama halnya dengan basic needs. Kalau safety needs ini terlalu lama dan terlalu banyak tidak terpenuhi, maka pandangan seorang tentang dirinya biasanya terpengaruh dan pada giliran pun perilaku akan cenderung ke arah makin negatif. Kebutuhan dicintai dan disayangi. Setelah kebutuhan dasar dan rasa aman relatif terpenuhi, maka timbullah kebutuhan untuk dimiliki dan dicintai. Setiap orang ingin memiliki hubungan yang hangat dan akrab, bahkan mesra dengan orang lain. Yang ingin dicintai dan dicintai setiap orang ingin mencintai dan dicintai setiap orang ingin setia kawan dan bentuk kesetia kawanan. Setiap orang pun ingin mempunyai kelompoknya sendiri, ingin punya akar dalam masyarakat seperti orang bentuk menjadi bagian dan sebuah keluarga, sebuah kampung, dan lain-lain. Setiap orang yang tidak memiliki keluarga akan merasa sembah kara, dan sedangkan orang yang tidak sekolah dan tidak bekerja merasa dirinya pengangguran dan tidak berharga. Kondisi seperti ini akan menurunkan harga diri yang bersangkutan, kebutuhan harga diri. Di sisi lain, jika kebutuhan tingkat relatif sudah terpenuhi, maka timbul kebutuhan harga diri. Ada dua macam kebutuhan harga diri. Pertama adalah kebutuhan dan kekuatan penguasaan, kompetensi, percaya diri, dan kemandirian. Yang kedua adalah kebutuhan penghargaan dari orang lain, status, ketenaran, dominasi, dan kebanggaan dianggap penting dan apresiasi orang lain. Orang-orang yang terpenuhi kebutuhan akan harga dirinya akan tampil sebagai orang yang percaya diri, tidak tergantung pada orang lain, dan selalu siap untuk berkembang terus. Selanjutnya meraih kebutuhan yang tertinggi, yaitu aktualisasi diri. Kebutuhan aktualisasi diri merupakan yang terdapat 7 meta kebutuhan yang tidak tersusun secara hierarki, melainkan saling mengisi. Jika berbagai meta kebutuhan tidak terpenuhi, maka akan menjadi meta patologi seperti fatalisme, kebosanan, kecerdasan, tidak punya rasa humor lagi, terasingin, menginginkan diri sendiri, keinginan, area dan sebagainya.